Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ana. Ketemu lagi dengan saya kali ini di book review. Saya akan membahas tentang mereview tentang buku yang sudah saya baca, yaitu ini bukunya Meluruskan Pemahaman Tawakal, Rizki, dan Ajal. Ini nih bukunya. Ini buku karya Dr. Muhammad Ali Hasan dan penerbitnya adalah Al-Azhar Fresh Zone. Kita akan bahas ya review terkait dengan buku yang tadi, yaitu Meluruskan Pemahaman Tawakal, Rizki, dan Ajal. Ada yang bilang begini terkait tawakal, bahwa tawakal itu kita berusaha semaksimal mungkin baru kemudian kita bertawakal kepada Allah, atau dengan redaksi yang berbeda, kita berupaya semaksimal mungkin kemudian hasilnya terserah Allah. Apakah benar demikian gitu ya? Kemudian terkait masalah rizki, ada yang mengatakan begini, bahwa ketika saya menjadi pegawai di sebuah perusahaan misalnya, maka rezeki saya tergantung pada perusahaan tersebut. Kalau saya berhenti dari perusahaan itu, maka terputuslah rezeki saya, gitu ya. Nah, kemudian juga kematian juga, misalnya begini, bahwa kematian itu disebabkan oleh karena misalnya karena kecelakaan, atau karena dia sakit, atau karena hal yang lainnya. Nah, benarkah demikian redaksi ya, maksudnya perkataan seperti itu? Baik, terkait dengan tawakal ini ya teman-teman semua, bahwa sebenarnya tawakal itu dimulai dari awal kita berazam dalam diri kita ketika kita ingin berusaha melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu itu. Jadi tawakal itu bukan kemudian ditaruh di akhir setelah kita berupaya. Jadi dari awal kita sudah harus bertawakal kepada Allah, gitu ya. Secara singkat yang saya dapatkan dari buku ini seperti itu. Kemudian terkait rizki, gitu ya. Rizki ini kan juga sebenarnya datangnya dari Allah ya. Maksudnya kita berkeyakinan bahwasanya semua rizki dari seorang hamba itu sudah Allah tetapkan. Ya, sudah Allah tetapkan, dan rizki itu akan terputus kalau memang kita sudah selesai kehidupan kita dunia ini, artinya ketika kita sudah meninggal itu. Jadi masalah rizki ini memang masalah keimanan ya, keimanan bahwa rizki itu datangnya dari Allah itu. Ya tugas kita ya tinggal menjemputnya dengan cara yang halal gitu, dan keyakinan bahwa rizki itu memang sudah ditetapkan Allah dan tidak mungkin tertukar, itu ada pada ranah keyakinan kita. Kemudian untuk ranah perbuatan kita itu harus berupaya mencari rizki yang halal, berupaya menjemput rizki yang halal. Walaupun sebenarnya di buku ini juga dibahas bahwa rizki itu sebenarnya tidak dijemput pun akan datang. Kita lihat ya, bahwa kita tidak berbuat apa-apa juga sebenarnya rezeki itu bisa datang sendiri. Contohnya misalnya tiba-tiba dikasih makanan gitu ya, kemudian dapat uang dari misalnya dari keluarga atau dari siapapun, dan apa saja ya ada yang kita terima dari sekitar kita gitu. Namun ada untuk wilayah penjemputan rezeki kita juga tidak bisa memungkiri gitu ya, artinya memang ada wilayah perbuatan yang harus kita lakukan, yaitu upaya-upaya kita untuk menjemput rezeki yang halal gitu ya. Jadi walaupun seorang hamba itu memang sudah Allah tetapkan rezekinya sedemikian gitu ya, maka ada pula Allah tetapkan wilayah kita berupaya ikhtiar gitu ya di situ. Namun secara dalam hati kita harus tetap berkeyakinan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, bukan kepada upaya kita ya. Maksudnya misalnya teman-teman bekerja dari pagi sampai pagi pun ya, atau misalnya teman-teman hanya bekerja setengah hari pun, itu kalau rezekinya segitu ya udah segitu gitu. Artinya di sini kita punya upaya ikhtiar
Tapi ikhtiar di sini jangan sampai kita. Kemudian terkait kematian, banyak yang mengatakan begini tadi ya, di awal sudah saya singgung bahwa si A matinya karena ini, si B matinya karena itu gitu. Padahal sebenarnya kematian itu memang sudah Allah tetapkan. Adapun jalannya ya, jalan ibaratnya apa ya istilahnya, jalan menuju kematiannya itu memang berbeda-beda. Tetapi tidak bisa kita katakan bahwa si A mati karena sakit, si B mati karena kecelakaan gitu. Tidak bisa redaksinya demikian gitu, karena memang kalau misalnya karena sakit berarti setiap orang yang sakit akan mati dong kan gitu ya. Nggak seperti itu kan. Atau setiap orang yang kecelakaan pasti akan mati kan, tidak. Artinya memang ajal itu sudah Allah tetapkan, dan kemudian jalan menuju kematiannya itu berbeda-beda. Nah, kan kita sebagai seorang muslim sudah diminta untuk selalu berbuat baik, kemudian berdoa supaya husnul khotimah gitu ya. Nah, itu adalah upaya kita supaya kita itu ketika meninggal, ketika Allah cabut nyawa kita, itu kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beramal solih gitu ya, amin insyaallah. Info buat teman-teman semua bahwa dari ketiga hal tadi, yaitu tawakal, rezeki dan ajal, itu ada hal yang berkaitan gitu ya, bukan tiga hal tapi ada satu hal yang berkaitan di antara ketiga hal itu yang memang berhubungan erat. Nah, bagaimana hubungan eratnya? Sudah kebayang nggak hubungan eratnya bagaimana? Kalau misalnya belum kebayang, cus deh gitu ya, langsung baca buku ini gitu ya, karena ini berkaitan dengan akidah banget gitu ya. Artinya karena akidah berarti kan ini ya, fondasi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak terombang-ambing gitu ya, bingung harus bagaimana. Sebenarnya ini juga berkaitan ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman terkait dengan bahasan terkait dengan jodoh juga, itu juga termasuk wilayah keyakinan kita kepada Allah. Namun di sini hanya dibahas 3 saja. Ya, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.